Yaitu yang Paulus bilang bahwa Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Ya, karena hati nuraninya itu juga sudah dikuasai oleh dosa. Karena hati nuraninya sudah dikuasai oleh dosa, mereka mengenal Allah tapi tidak menyembahnya, tetapi mereka menggantikan dengan gambaran-gambaran, ya seperti di Roma bilang ya, dengan burung lah, ya patung lah, kayu lah. Akhirnya mereka menyembah berhala. Jadi sebenarnya orang menyembah berhala itu juga orang beriman. Hanya imannya salah sasaran. Selamat datang di Calvary Podcast. Selamat datang di Calvary Podcast. Pada hari ini kita akan membahas banyak hal bersama seorang hamba Tuhan, juga seorang yang aktif di sosial media, dan juga seorang pengajar, yaitu Pendeta Ezra Soru. Selamat siang, pagi, atau malam Pak, tergantung yang nonton. Ya, selamat siang, pagi, atau malam. Tuhan berkati semuanya. Ya. Terima kasih nih Pak, sudah hadir di Calvary Community ini. Dan kita akan ngobrol mengenai berbagai hal, termasuk mungkin kehidupan pribadi dan pengalaman dalam pelayanan. Ya. Langsung saja Pak, Bapak kan sangat aktif di dunia sosial media dan ada banyak seperti perdebatan, kalau nggak mau dibilang perdebatan, diskusi, tukar pikiran. Pernah nggak Pak, dengan segala aktivitas Bapak melayani bersama keluarga, ada semacam rasa jenuh atau capek mengenai hal-hal yang Bapak lakukan ini? Ya sudah pastilah hal semacam itu manusiawi itu ya. Kita lihat juga kadang-kadang di dalam pelayanan, apalagi ya seperti yang Pak singgung menyangkut masalah perdebatan dan sebagainya. Ya hampir lebih banyak aktivitasnya di situ ya, terutama di media sosial baik tertulis ya. Dan kadang-kadang kalau kita mengeluarkan suatu statement seperti ini, itu diprotes, dikritik, ya kita juga harus memberikan jawaban untuk itu ya. Nah, hanya seringkali saya cepat jenuh kalau perdebatannya menjadi debat kusir ya. Kalau orang misalnya sebenarnya hanya mau mencari pembenaran, sehingga apapun yang kita berikan itu sama sekali juga tidak mempengaruhi ya. Ya pada satu titik saya lakukan seperti yang dikatakan Yesus tuh ya, jangan buang mutiara di mulut babi lah, berhentilah gitu. Ya. Nah tetapi kalau saya melihat bahwa kalau itu dilakukan dan ternyata itu bisa mengorek banyak kebenaran yang bisa keluar, apalagi ada kesempatan memberitakan Injil, maka saya semangat di dalam melakukan hal itu. Karena bagi saya bahkan Injil pun bisa diberitakan melalui perdebatan. Mungkin lawan debat saya tidak bertobat, tapi yang nonton itu, yang lihat itu memungkinkan untuk dia menjadi ketemu kebenaran itulah. Ya, gitu. Tapi pernah nggak Pak, dari perdebatan yang mungkin akademis, logis, karena mungkin terdesak atau apa, lawan diskusi Bapak udah menyerang pribadi misalnya, menyerang orangnya, bukan perdebatan? Kalau debat-debat resmi sih jarang, karena diikat oleh aturan. Ya, ada moderator yang mengatur semua. Tetapi kalau yang debat-debat yang di media sosial, wah itu banyak sekali itu ya. Nah, penyerangan terhadap pribadi lah, apa segala macam, hinaan terhadap fisik lah, apa segala macam juga itu ada semua itu. Ya sudah makanan hari-hari lah. Itu makan hari-hari, dan mungkin itu salah satu yang bikin lelah. Ya awal saja, tapi kalau lama-lama kan ya, lalu orang kena tinju pertama kali itu kan sakit Pak, tapi kalau makin lama itu jadi biasa tuh. Jadi ya akhirnya ya sampai sekarang sih, dulu pikiran ya Pak ya, maki-maki gitu ya. Sekarang dimaki-maki juga sudah nggak ngefek lagi lah ya. Saya cukup mengikuti Pak konten-konten Pak Ezra. Ya. Dari YouTube, dari sosial media, saya follow juga Instagram Bapak. Seringkali mungkin ada satu titik Bapak benar-benar, saya nggak bisa bilang emosi, tapi dengan tegas Bapak menyatakan sesuatu dan terkesan itu gahar gitu Pak. Nah, tapi ini kan kebanyakan kayak tidak saja tepi jurang, tapi udah dimasuk jurang Pak. Bagaimana reaksi orang-orang terdekat Bapak, keluarga, jemaat mungkin? Ya kadang-kadang juga mereka ya takut lah ya. Kadang-kadang takut juga. Tapi saya selalu kasih punya prinsip ya, bahwa sebenarnya sehelai rambut pun tidak akan jatuh di luar kehendak Bapa di surga kan. Itu bukan berarti kita sembrono ya. Tetap kita harus berhati-hati
Tetapi kehati-hatian itu juga jangan sampai membuat menjadi pengecut. Ya. Kadang-kadang kita bisa, oh itu kurang bijak. Ya memang kita tidak boleh tidak bijak. Tapi banyak orang melindungi ketakutannya dengan alasan bijak. Ya, nah karena itulah maka ya terutama mungkin mama saya ya paling takut ya kalau sudah mau lihat wah, dan yang membuat saya seringkali juga terganggu itu adalah mama saya itu misalnya dalam satu video ada 500 komentar dia baca semua gitu. Dan habis dia baca dia pikiran kan. Betul. Karena apalagi dia lihat saya dimaki lah, saya diancam lah ini. Saya sudah lah gak usah baca-baca begitulah. Lihat videonya selesai gitu loh. Ya. Nah tapi ya sejauh ini mungkin karena ya orang mengatakan seperti saya ya dimaki pertama ya biar terpengaruh. Lama-lama kan gak terpengaruh. Nah mereka juga begitu. Ya artinya mereka sudah menerima bahwa ya. Pengertian apa Pak yang disampaikan Bapak kepada mereka? Ya misalnya ya satu kali kan saya pernah bilang pada mama saya ya, saya bilang bahwa kan dulu sudah serahkan saya kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan ya. Jadi sekarang ya jangan ngatur saya gitu loh, biarkan Tuhan mengatur itu bagaimana. Nah kalau sudah persembahkan biarkanlah. Nah gitu. Ya akhirnya papa dan mama saya juga terima, istri saya juga ya. Dari awal sudah tahu bahwa ya sebelum menikah dengan saya juga sudah tahu bahwa saya orang yang kontroversial. Ya, jadi kalau mau menikah ya harus menerima dan hidup buat Tuhan ya sudah. Kayak begitu itu. Nah, lalu kita kembali ke tadi komentar Bapak yang menarik kolom komentar. Bagaimana Pak awalnya menghadapi, kapan harus menghadapinya, itu apa pendapat Bapak? Kan nggak jarang caci makian Pak, yang tadi ke pribadi mungkin pernah ke keluarga atau ke pelayanan, hal-hal pribadi. Ya memang kalau keluarga sih saya juga melindungi ya. Nah melindungi dalam pengertian makanya saya tidak juga terlalu mau ini ya. Keluarga saya diekspos terlalu banyak kan seringkali dipakai sebagai senjata untuk menyerang sana namanya. Nah kalau misalnya kita diserang ya nggak apa-apa, tapi kalau keluarga kita yang diserang itu kan juga menjadi tekanan yang lebih besar kan. Ya jadi kalau menurut saya sih ya saya tanggapi kalau misalnya pada saya sih ya tanggapi biasa-biasa saja lah. Kadang-kadang saya sudah wah ini orang ini menjengkelkan, saya sudah aduh setelah itu saya pikir ngapain ya respon orang kayak begini ya. Waktu sudah abaikan saja, saya stop. Dulu saya suka menjawab semua omongan ya sampai detail-detail jawab semua. Tapi lama-lama saya pikir saya kasih jawab pakai ayat apapun ini orang tidak akan mau menerima karena dia bukan sedang mencari kebenaran, dia hanya mau mengolok-olok. Ya. Nah, jadi akhirnya biarkanlah mereka sesama komentator yang saling baku-sikat lah di situ. Iya. Dan saya lihat beberapa kali Pak, Bapak mengomentari olok-olokan itu dengan nada yang lucu-lucu sambil tiduran atau apa. Mungkin itu cara Bapak juga. Ya kalau misalnya ya kadang-kadang misalnya ada orang yang maki-maki, ya saya nanya, kalau kamu memberikan sesuatu kepada saya, terus saya tidak menerimanya atau tidak mau menerimanya, apa yang kamu berikan itu milik siapa? Berarti tetap milik kamu kan? Kamu mau memberi uang itu pada saya tolak uang, ya uang tetap milik kamu. Nah kalau kamu melemparkan sekian makian kepada saya, kalau saya nggak mau terima, ya jadi milik kamu dong. Jadi ya nyantai-nyantai gitu aja lah. Tapi kadang-kadang dipakai guyon lah Pak. Iya betul. Saya suka lihat tuh Pak, Bapak lagi tiduran di hotel kah atau lagi pelayanan, Bapak suka begitu. Ada yang bilang, wah dasar pendeta tidak punya leher. Saya jawab, iya nggak punya leher, saya punyanya nggak kelihatan aja. Sudah ditanggapinya udah angin lalu aja. Gitu. Tapi Pak pernah nggak Pak dalam istilahnya Bapak mencoba untuk memberitakan Injil, mendidik juga, menyatakan kebenaran. Tapi respon yang didapat begitu santernya, pernah nggak Bapak berpikir, udah deh saya ngajar aja deh melayani Tuhan, fokus aja. Nggak usah yang tanda kutip tepi-tepi jurang ini. Nggak, karena saya tahu Tuhan memang memakai saya pada bidang itu. Kalau saya refleks ke belakang sebenarnya, saya juga dulu nggak sadar Pak. Setelah saya refleks ke belakang dan ternyata memang saya jadi tahu bahwa saya dari kecil itu saya sudah terbentuk dengan pola perdebatan seperti itu. Bahkan metode belajar saya sebenarnya adalah metode berdebat. Nah, bahkan itu sudah sejak saya SD Pak. Nah, jadi setiap kali SD itu kalau ada guru agama mengajar tuh saya harus berpikir apa yang bisa saya
menyerang kepadanya dan melihat bagaimana dia menjawab. Oh. Terus sampai ke SMP, SMA, gara-gara begitu dari SMA saya berkelahi sama guru agama saya, dia usir saya, akhirnya saya pindah sekolah. Wow. Keterusan sampai di sekolah teologi. Maka di sekolah teologi saya tidak mau menerima sebuah ajaran tanpa memperdebatkannya. Oh, misalnya dosen bilang Yesus adalah Tuhan. Sabar dulu. Saya berusaha mencari segala macam argumentasi untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan. Terus melihat bagaimana dosen saya menjawab ya. Dan kalau dia jawab dan memuaskan, saya malah senang. Oh gitu ya. Jadi lain kali kalau saya berhadapan dengan orang yang tidak percaya Yesus Tuhan dan dia serang model saya, menyerang dosen saya punya jawaban dari dosen saya itu begini. Jadi itu memang dari hati Ya. Bapak defaultnya memang. Jadi saya mendebat itu bukan karena mau mencari yang benar, bagaimana supaya kebenaran itu tidak hanya diterima tapi diuji oleh banyak serangan. Dosen saya bilang Alkitab firman Allah, saya bilang tidak. Ya contoh sekolah teologi saya kan sekolahnya Arminian. Ya. Lalu saya langsung mengambil posisi Calvinism sebagai bertentangan. Belajar segala macam untuk menggugat itu. Tapi nanti kalau saya ketemu orang Calvinis, saya mulai berdiri di posisi Arminian. Untuk semua argumentasi saya dapat, nanti baru saya timbang-timbang. Ini mana yang kuat ya? Mana yang kuat? Ternyata itu keterusan Pak. Wow. Nah itu keterusan sampai akhirnya ternyata rupanya karena saya sering kali berdebat dengan dosen, dengan teman, dengan ini. Akhirnya itu menolong saya dalam berapologia. Terutama melawan orang-orang yang tidak percaya Yesus Tuhan lah, meragukan Alkitab lah, segala macam. Akhirnya sudah terbiasa. Bahkan di era AI model begini juga setiap hari saya ajak AI berdebat tuh. Saya minta AI tolong ya kamu jadi orang agama ini ya, lawan saya ya. Wow. Sudah tiap hari debat begini ya. Atau satu isu teologi tertentu. Tolong kamu berposisi Arminian, saya Calvinis ya. Ya sekarang saya ini, bagaimana respon kamu? Wow. Jadi jadi debat setiap hari. Jadi setelah itu saya belajar. Oh iya, tadi dia kasih argumentasi ini saya ada kesulitan ya. Nah saya mesti pelajari lagi. Oh ini bagaimana bagaimana pandangan Calvinis terhadap ayat seperti itu ya. Nah itu jadi proses belajaran seperti itu. Sehingga boleh dibilang hari-hari kerjanya saya itu adalah belajar dengan cara berdebat. Jadi Pak, keilmuan yang Bapak punya, pengetahuan yang Bapak punya, secara tidak langsung hasil dari Bapak berdebat. Karena kan Bapak harus punya peluru dulu. Ya, itu. Jadi hari-hari kerja begitu. Nah kalau misalnya menyetir di mobil yang jaraknya jauh gitu ya, ya sudah AI-nya saya konekkan sama HP-nya konekkan sama speaker, ya sambil jalan tuh debat ya. Wow. Nah, jadi panjang kan? Iya. Jadi panjang sesuatu isu tertentu. Dan itu membuat tajam Pak. Ya, oke. Sekarang saya minta kamu di posisi Premil, ya tentang kerajaan 1000 tahun saya ambil posisi Amil. Ayo kita perdebatkan itu. Gitu. Tiap hari saya mengasah itu. Oh gini-gini. Jadi, nah, itu mending begitu daripada saya membaca satu buku cepat mengantuk itu. Iya. Gitu. Kita sekarang ngomong pendidikan, Bapak tadi ngomong belajar pendidikan sekolah. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak itu dalam keilmuan teologi spesialisasinya itu apa Pak? Ya sebenarnya saya juga dosen ya. Saya dosen juga di sekolah teologi ya. Sehingga sebagai spesifikasi utama saya itu sistematik teologi ya. Sistematik teologi itu lebih kepada doktrin-doktrin dasar Kristen ya. Tapi pada waktu yang samaan juga saya akhirnya mulai merasa bahwa sistematik teologi itu akan makin lebih kuat kalau ditopang oleh biblical teologi. Maka saya mulai menekuni biblical teologi ya. Sambil ya apologetika juga saya mengambil di situ. Makanya di sekolah teologi juga saya ngajar filsafat apologetika. Lalu juga homiletika hermeneutika. Ya. Nah itu kira-kira bidang saya di situ Pak. Kalau boleh dijelaskan Pak, mungkin ada penonton yang awam. Sistematika teologi itu jadi, apa? Teologi itu ada macam-macam rumpunnya. Misalnya teologi historika, itu belajar-belajar sejarah loh ya. Historis ya. Sejarah Israel bagaimana, sejarah gereja bagaimana. Lalu ada teologi praktika, itu yang praktek-praktek bagaimana menginjili ya. Bagaimana memimpin liturgi ya toh. Metode penginjilan, nah itu namanya teologi praktika, praktek.
ada teologia biblika, itu biblika, Bible itu dasarnya seperti latar belakang perjanjian lama, perjanjian baru, teliti teks-teks Alkitab secara masing-masing kitab seperti itu ya, latar belakangnya, bahasanya dan lain-lain. Sementara sistematik teologi itu dia lebih membahas doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin manusia, doktrin keselamatan, doktrin Roh Kudus, doktrin gereja, doktrin dosa, doktrin akhir zaman, semua yang sudah disistematiskan. Nah itu. Sementara apologetika itu adalah suatu bidang ilmu di mana orang dilatih untuk bagaimana menjawab serangan-serangan terhadap iman Kristen, baik dari dalam maupun dari luar. Gitu. Homiletika itu ilmu berkhotbah, bagaimana menyusun khotbah, bagaimana menyampaikan khotbah. Hermeneutika itu adalah ilmu penafsiran, bagaimana Alkitab itu ditafsir secara benar. Ada hukum-hukum penafsiran. Nah, itu kira-kira bidang-bidang saya di situ, Pak. Saya agak menggelitik untuk bertanya, Pak, karena banyak hamba Tuhan atau orang yang mau melayani merasa nggak perlulah saya belajar seperti itu. Baik formal atau non formal. Non formal kan banyak sekali, Pak ya. Ada kursus-kursus, kalau formal kita mendapatkan gelar atau apa. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya akan menjadi sulit itu ya. Karena apa? Karena Alkitab itu bukan hal yang mudah untuk kita pahami. Karena ini buku dari zaman dulu dengan bukan di tempat kita ditulis, bukan dalam budaya kita, bukan dalam bahasa kita, lalu sampai pada kita. Kebanyakan kan kita tinggal ngambil lalu ngomong lalu wah ini Tuhan bicara apa hari ini kan. Ya. Tapi kan pertama-tama kamu harus tahu dulu misalnya Paulus bicara pada jemaat Korintus. Apa yang Paulus maksudkan kepada jemaat Korintus? Nah, setelah paham itu dulu baru saya carikan implementasinya, korelasinya dengan hidup saya hari ini apa. Ya kan? Nah jangan-jangan Paulus maksudkan lain, kita maksudkannya lain. Nah itu namanya sudah pembengkokan maksud ayat itu ya. Jadi memang studi itu harus penting. Oh nggak perlu belajar lah. Ya tapi kan coba sudah lihat Simon Petrus dan lain-lain tuh belajar di sekolah teologianya Yesus, dosennya Yesus langsung 3 tahun itu ya. Nah jadi adalah penghargaan kepada firman Allah harus membuat kita mau studi. Ya mau studi ya, entah formal atau non formal ya. Harus belajar, apalagi menurut Paulus bilang pada Timotius itu salah satu cara penyesatan terjadi itu adalah ada banyak orang yang mau jadi pengajar, mau jadi guru, tapi mereka tidak mengerti pokok-pokok apa yang harus mereka katakan. Nah sekarang kan semua era medsos begini semua mau jadi guru, Pak. Ya. Tapi akhirnya kan jadi kacau balau karena tidak mempunyai background pengertian yang benar, konsep teologi yang benar untuk itu. Nah maka kemungkinan penyesatan akan besar. Iya. Saya tertarik dengan Bapak katakan tadi bahwa justru kecintaan kita dan penghargaan kita pada firman Tuhan akhirnya kita mau belajar ya Pak. Ya. Wow. Ya karena itu dan ya kemarin baru saya ngajar tentang iluminasi. Ya. Bagaimana pencerahan Roh Kudus terhadap Alkitab. Ada satu kutipan yang mengatakan begini bahwa ada 2 ekstrim. Sebagian terlalu ngeroh. Ya. Lalu mengabaikan firman. Ya. Tapi sebagian mendekati firman dengan segala metode-metode hermeneutik tapi mengabaikan peranan roh di dalam mencerahkan. Nah, padahal tidak bisa. Roh dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, iluminasi Roh Kudus itu berkaitan dengan isi Alkitab. Nah, tetapi isi Alkitab itu hanya bisa dimengerti juga melalui roh. Ya. Karena itulah maka antara firman dan roh. Makanya dibilang bahwa di dalam iluminasi pengertian firman itu ada 2 sayap sebenarnya. Sayap pertama doa, sayap kedua belajar. Ya. Nah kalau kamu pakai satu sayap saja patah nanti tuh. Ya sayap-sayap patah jadinya. Jadi kurang tepat ya Pak kalau bilang wah saya berdasarkan new revelation, pengalaman dan Roh Kudus saja. Ya, nah itu kan itu saja sudah salah karena revelation sudah berakhir ya. Revelation sudah berakhir. Illumination inspiration sudah berakhir, tapi yang masih ada itu adalah illumination. Pencerahan itu. Ya, nah itu yang menarik kemarin waktu misalnya ya Pak, saya promo satu sekolah online, lalu ada yang komentari begini, nggak usahlah sekolah-sekolah begitu, saya cukup belajar dari para rasul saja. Ya, terus ngutip ayat dari Yohanes itu yang bilang di dalam diri kamu ada pengurapan, nah karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Saya bilang loh, kalau tidak perlu diajar oleh orang lain, mengapa Roh Kudus memberikan jabatan-jabatan tertentu sebagai guru, pengajar di dalam gereja?
Dan itulah yang sebabnya orang tidak belajar. Kamu harus mengerti waktu Yohanes ngomong begitu, ada apa di sana? Yohanes sedang menghadapi jemaat aliran sesat yang namanya Gnostisisme. Dan Gnostik itu mengaku mereka punya pengetahuan rahasia yang tidak dipunyai oleh orang Kristen. Mau tahu tentang pengetahuan rahasia yang namanya Gnosis itu, belajarlah pada kami. Tapi Yohanes bilang tidak. Di dalam kamu sudah ada pengurapan Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang mengajar kamu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Maksudnya diajar oleh orang Gnostik itu. Nah itu gara-gara tidak paham itu akhirnya tidak perlu lagi diajar oleh pendeta, tidak perlu diajar oleh dosen teologi. Coba mau belajar sendiri. Jadi kacau balau kan. Ya saya lihat karena terlalu menitik beratkan pada pengalaman baru itu. Ya makanya sehingga makanya Tim Keller, saya baru baca Pak, dia bilang begini, bahwa saya tidak berdoa untuk pengalaman baru, tapi saya berdoa saya mengalami doktrin saya. Ya, karena pengalaman itu tentu penting sekali, tapi kan sejalan dengan Alkitab atau tidak itu masalahnya. Nah kalau orang lebih mengutamakan pengalaman, dia nggak peduli apa Alkitab, yang penting saya alami, tapi kita nggak sadar bahwa pengalaman itu sangat subjektif. Apa yang Bapak alami belum tentu saya alami toh. Kalau Bapak misalnya dulu miskin melarat, sekarang setelah percaya Yesus jadi kaya, lalu Bapak bersaksi, saudara tahu semua saya miskin melarat dulu, tapi sekarang saudara lihat betapa saya diberkati. Orang kalau ikut Tuhan itu diberkati luar biasa. Jadi kalau mau hidup diberkati ikut Tuhan, ya gitu ya. Sementara saya dulu kaya raya Pak, sejak ikut Tuhan saya mulai ini, akhirnya saya jadi miskin Pak. Akhirnya saya bersaksi, saudara tahu dulu saya kaya kan, sekarang gara-gara ikut Tuhan. Jujur saya sekarang kerja, lihat jadi miskin. Jadi saudara kalau ikut Tuhan bisa miskin, jadi miskin. Orang kan bingung Pak. Pikul salib, ikut miskin. Tuhan ini jadi kaya atau jadi miskin kan? Itu karena pengalaman. Pengalaman Bapak benar. Pengalaman saya juga benar. Orang mau ikut yang mana? Ya lihat pada Alkitab tuh. Bahwa ternyata di Alkitab memang ada orang yang kaya, ada orang miskin itu. Lazarus dengan orang kaya itu kan. Orang kaya masuk neraka kan. Lazarus masuk surga kan. Sampai di surga dia ada di pangkuan Abraham kan. Ya, Abraham kan di dunia kaya kan, tapi orang itu miskin kan, berarti yang ketemu di sana bisa kaya bisa miskin juga. Oke. Nah Pak, saya ada beberapa pertanyaan isu-isu nih Pak, mengenai teologi sistematika. Yang pertama mengenai dosa warisan Pak. Kalau ada anak bayi Pak, baru lahir, lucu Pak, tidak pernah berbuat salah. Bagaimana teologi sistematika menjawab ini? Apakah masuk neraka atau bagaimana? Ya sebenarnya kalau kita berteologi dengan dasar Alkitab, sebenarnya kita harus melihat bahwa kita hanya bisa menjawab sepanjang Alkitab menjelaskannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3:16 kan. Artinya mau mengajar itu dari segala tulisan yang diilhamkan Allah. Graphe bahasa Yunaninya kitab suci. Artinya kita hanya bisa bicara sepanjang kitab suci bicara. Tapi kalau kitab suci tidak bicara tentang itu, ya kita harus berpuas diri pada hal itu. Nah sekarang kita bisa lihat bahwa Alkitab berbicara banyak hal. Tetapi tentang keselamatan bayi misalnya ya. Nah, apakah Alkitab itu mengatakan bahwa bayi itu selamat, pasti masuk surga? Alkitab tidak bicara apa-apa. Tapi apakah Alkitab juga bicara bahwa bayi itu yang mati begitu ya, kira-kira dia bayi mati masuk neraka? Juga Alkitab tidak bicara. Dengan kata lain, Alkitab diam tentang hal itu. Nah, memang menjadi persoalan adalah ketika misalnya Bapak punya bayi lagi lucu-lucunya terus meninggal. Nah dalam kondisi seperti itu kebanyakan kita akhirnya berpikir secara sentimental, oh jangan khawatir dia bayi itu sudah di surga. Nah ini kalau kita bicara di situ kita akan ada kaitannya dengan dosa warisan. Betul. Ya, di mana yang dimaksudkan dosa warisan itu adalah bahwa semua keturunan Adam itu sudah lahir dengan natur sebagai orang berdosa. Perbuatan dosa belum. Tapi natur dosanya, dan karena itu dia sudah bersifat, dia sudah punya sifat dosa. Statusnya sudah berdosa. Mazmur 51 ayat yang ke-7 itu ya. Nah, tapi berbuat dosanya belum. Status berdosanya sudah, natur berdosanya sudah. Nah, bagaimana kalau dia mati dalam kondisi dia belum sempat berbuat dosa? Mau bilang ke surga, statusnya orang berdosa. Betul. Ya kan?
mau bilang dia ke neraka, wong dia belum berbuat dosa dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana? Ya, jawaban paling bagus adalah tidak tahu. Tapi kalau saya sebagai orang reform ditanyakan begitu, ya orang reform percaya akan adanya orang pilihan. Nah, maka orang pilihan itu bisa melibatkan di dalamnya adalah bayi-bayi. Ya. Nah, kalau untuk orang yang dewasa, apakah saya bisa tahu siapa orang pilihan atau tidak? Bisa. Yaitu orang pilihan itu pasti bisa percaya. Ya. Jadi kalau saya lihat Bapak, saya bicara dengan Bapak, oh saya tahu ini orang sungguh-sungguh orang percaya. Berarti orang pilihan. Tapi kalau saya ketemu orang lain dan ternyata dia kok belum percaya Yesus, oh dia bukan orang pilihan? Tidak juga. Tidak juga. Karena bisa jadi dia orang pilihan hanya belum dipanggil. Kan kita orang pilihan, pilihannya kapan? Sejak kekekalan. Tapi panggilannya tuh dalam sejarah tuh beda-beda. Karena Bapak sudah percaya berarti Bapak sudah dipanggil. Ya. Tapi yang sana yang belum percaya, bisa jadi dia orang pilihan tapi baru tahun depan dipanggil. Ada juga yang baru dipanggil hari terakhir pas dia mau mati. Ya. Kalau begitu saya baru tahu dia bukan orang pilihan kalau saya lihat dia mati tanpa Kristus. Oh dia memang bukan orang pilihan. Tapi kalau ini bisa percaya, oh ini orang pilihan. Tapi karena bayi, kita juga nggak tahu apa-apa nih. Mungkin dia orang pilihan, mungkin juga tidak. Nah maka paling-paling kalau saya mau lihat misalnya Bapak bayi meninggal, saya berharap bahwa bayi itu termasuk di dalam orang pilihan. Dan kalau dia orang pilihan, maka Tuhan mempunyai cara tersendiri bagaimana mengkomunikasikan atau menyelamatkan dia dengan cara Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Itu sama kasusnya dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus yang gak bisa ngerti apa-apa tuh. Nah, itu jawabannya sama dengan bayi itu. Memang ada orang-orang tertentu yang memastikan keselamatan bayi atau memastikan bahwa bayi binasa dengan ayat-ayat tertentu. Saya tahu itu juga. Tapi kalau kita mendekati ayat-ayat itu dengan pendekatan hermeneutik yang baik, sepertinya tidak cukup kuat untuk menopang kesimpulan itu. Gitu. Ya. Jadi kita percayakan kepada kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan sambil berharap bahwa memang ada kasih karunia Tuhan di sana. Memastikannya tidak. Ya. Lalu melanjutkan tadi yang Bapak katakan bahwa kita bisa tahu seseorang itu diselamatkan atau tidak, dipilih atau tidak pada saat nanti dia sudah dipanggil Tuhan. Kalau tahu bahwa dia orang pilihan, tidak usah dipanggil Tuhan. Yang penting kita tahu bahwa dia beriman. Sungguh-sungguh loh ya. Karena hanya orang pilihanlah yang akhirnya dikaruniakan iman. Sehingga kalau ada orang yang sungguh-sungguh beriman, saya tahu dia orang pilihan. Lalu yang mati baru tahu tuh yang tidak dipilih. Tidak dipilih. Siapa tahu sebelum meninggal dia percaya. Lalu ada perdebatan yang udah berlangsung lama gitu Pak, bahwa ada orang yang rajin melayani segala macam. Bahkan kita melihat seperti Bapak tadi, ada buah-buah iman bahwa dia telah dipilih. Lalu dia melakukan kesalahan besar atau murtad. Lalu ada orang berkata, ini kembali lagi nih, orang zaman modern bilang, masa Tuhan tidak berperi kemanusiaan? Seperti itu, masa dia jadinya tidak dipilih? Atau memang dari awal dia tidak dipilih? Seperti hanya mencicipi? Atau memang fate-nya temporary aja seperti itu? Gimana? Masa sih tidak dipilih? Kalau pernyataan demikian, kita mesti ingat bahwa pilihan itu sendiri itu sebenarnya bukan hak. Ya, pilihan itu adalah anugerah sehingga tidak boleh ada orang yang protes. Itu kayak Bapak itu jalan-jalan ke pasar, lihat ada pengemis, Bapak kasih duit dia. Lalu pengemis kedua, dia minta Bapak gak kasih. Ketiga, keempat Bapak gak kasih. Lalu pengemis kedua dan sampai keempat itu lapor Bapak ke polisi itu. Dia kenapa tidak berikan kami, tapi pada pengemis yang pertama diberikan. Kan wah, uang saya dong ya. Saya mau kasih siapa kan terserah saya. Nah itu tuh anugerah itu. Ya, jadi pilihan itu adalah anugerah. Nah jadi sebenarnya adalah kalau kita bisa melihat mungkin saja ada orang yang kelihatannya baik. Ya kan? Oh, iya. Kelihatannya baik tetapi ingat. Sekarang pertanyaan coba kita lihat ya. Apakah ada orang-orang non-Kristen atau yang sama sekali tidak percaya Yesus? Dia bisa berbuat kasih? Kayaknya ya.
Tapi Alkitab bilang bahwa kalau kamu percaya Yesus, kamu dapat Roh Kudus. Kalau kamu dapat Roh Kudus, baru melahirkan buah. Buahnya itu apa? Buah roh ialah kasih. Kalau begitu kasih dalam pengertian Alkitab tidak bisa dihasilkan oleh orang yang tidak ada Roh Kudus. Dan kalau dia tidak ada Roh Kudus, dia bukan Kristen. Kalau begitu sebenarnya kasih menurut Alkitab hanya bisa keluar dari orang yang sudah percaya. Maka orang-orang yang di luar itu sebenarnya bukan kasih, tapi kelihatan kasih ya. Itu ada kebaikan yang relatif. Kalau kita lihat di Roma pasal 3 ayat 10-12, Alkitab bilang tidak ada orang yang berbuat baik, satu orang pun tidak. Tapi kenyataan yang kita lihat di lapangan ada orang-orang tidak percaya yang berbuat baik juga. Ya, dari kacamata manusia. Betul. Tapi kalau kita bicara dari kacamata Tuhan, tidak ada yang berbuat baik. Kenapa? Nah, Ibrani 11 ayat 6 bilang, tanpa iman tidak ada orang berkenan pada Allah. Jadi kamu boleh berbuat baik menurut kacamata manusia, baik. Tapi kalau itu sampai kacamata Allah, ini orang beriman atau tidak ya? Tidak. Kalau begitu dia berbuat baik, tidak dianggap baik. Atau mungkin bisa dikatakan dia berbuat baik tapi memang kelihatan berbuat baik tapi dalam hatinya ingin menyelamatkan diri sendiri mungkin. Itu juga bisa. Bisa. Ya, itu juga bisa. Karena juga banyak orang, dan boleh dibilang hampir seluruh orang di dunia ini berpikir bahwa mereka perlu berbuat baik supaya mereka diselamatkan. Motivasi orang bisa beda-beda. Ya, motivasi orang bisa berbeda-beda. Jadi ya tentu saja kita tidak bisa hanya melihat dari perbuatan baiknya. Tapi kita juga harus melihat bahwa apakah memang perbuatan baik itu adalah bukti nyata dari iman seseorang? Atau perbuatan baik yang terlepas dari iman. Nah itu harus dibedakan di situ. Wow. Ya. Ada satu pertanyaan Pak, yang mana bilang, loh kalau begitu orang yang sebelum Yesus atau orang yang sesudah Yesus tapi di daerah terpencil bagaimana nasibnya? Tidak pernah mendengar Yesus. Ya, kalau Alkitab berkata bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan. Yesus sendiri yang bilang. Ya kan? Terus di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa diberikan selamat. Kalau orang yang tidak pernah mendengar Yesus terus bisa selamat. Artinya apa? Artinya mereka bisa diselamatkan lewat jalur lain. Tanpa Yesus. Tanpa Yesus. Nah itu menjadi masalah itu. Ya. Lagi pula ada ayat yang menarik itu ya di Roma pasal yang ke berapa itu ya? Bilang bahwa orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak pernah ada yang beritakan padanya? Kalau dibaca dari belakang, kalau mereka tidak mendengar, mereka tidak bisa berseru. Mereka tidak bisa berseru, mereka tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak diselamatkan. Dibalik. Jadi sebenarnya orang yang tidak percaya kepada Yesus, orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus, tidak bisa selamat. Hanya saja menjadi tidak adil kan? Betul. Kalau pengadilan terakhir ternyata memutuskannya atas standar menolak Yesus. Misalnya Bapak tidak pernah dengar Yesus sama sekali. Tiba-tiba di penghakiman terakhir, Anda masuk neraka karena menolak Yesus. Bapak kan bisa protes. Saya kan gak pernah dengar. Saya gak pernah dengar. Saya gak pernah dengar bagaimana bisa nolak. Iya kan? Maka kalau pengadilan kepada orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus dipakai standar itu tidak adil. Dan Allah tidak mungkin tidak adil. Betul. Nah karena itu ada dasar lain untuk penghakiman bagi mereka. Nah di Roma pasal 1 dan pasal 2 itu Paulus bicara soal ada hukum hati nurani. Orang Yahudi dapat hukum Taurat tertulis. Tapi orang non-Yahudi hukum Taurat sudah ditulis di hati mereka. Ya, sunaidesis. Hati nur aini. Nah, itu dalam bahasa Arab itu ya. Jadi sebenarnya di hati nurani setiap orang itu Tuhan sudah menulis hukum-hukumnya. Kamu tidak dapat hukum Taurat. Tapi kamu tidak bisa menjangkali hukum Taurat di dalam hatimu. Ya kan? Kamu tidak pernah dengar Yesus. Tapi ingat, ada hukum di dalam hatimu. Dan ternyata dinilai dari hukum di hatimu, kamu telah melanggar begitu banyak hukum hati nurani. Karena itu kamu dihukum. Bukan karena kamu menolak Yesus. Tapi kamu melawan hukum hati nurani itu. Jadi orang tidak pernah dengar Yesus tetap tidak bisa selamat, tetapi standar penghakimannya itu yang berbeda. Oke.
Gitu. Tidak selamat dengan standar penghakiman bedanya apa, Pak? Bagaimana? Tidak selamat tapi ada standar penghakimannya bedanya apa? Kamu dihakimi berdasarkan apa? Oke. Jadi ada dua beda. Ini orang ini dia sudah dengar Yesus tapi nggak percaya. Iya. Yang ini nggak pernah dengar Yesus. Iya. Maka penghakiman terakhir, kamu sudah dengar Yesus kan? Tapi kamu tolak kan? Kamu dihukum. Pasti ini jelas nih. Jelas itu. Ya. Kamu tidak pernah dengar Yesus. Tapi kamu melanggar hukum hati nuranimu. Kamu dihukum. Nah, gitu. Nah, kalau kamu dengar Yesus, tolak, kamu dihukum. Kalau sudah dengar Yesus, bukan hanya tolak, masih menghina Yesus, kamu dihukum lebih keras. Masuk neraka lebih panas. Ya. Nah, gitu ya. Karena keadilan alam menuntut hukuman yang tidak sama rata. Ya kan? Kan dosanya juga tidak sama rata. Ada dosa besar, dosa kecil itu. Ya, contohnya Alkitab bilang ya, menghujat roh kan dosanya tidak diampuni. Berarti itu menghujat roh itu dosanya lebih besar daripada dosa yang lain yang besar. Walaupun banyak orang bilang dosa sama besarnya saja. Saya tuh pernah ditanya, Pak. Ya. Kalau hati nurani, maka hati nuraninya ingin menyembah Tuhan. Tapi dia tidak tahu bentuk penyembahan apapun. Menyembah kepada Allah, kepada Yahweh, kepada Tuhan. Lalu ujung-ujungnya hati nurani kan di luar pengetahuannya dia menjadi pagan gitu. Itu bagaimana menyembah matahari misalnya? Ya itu yang Paulus bilang bahwa Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Oke. Ya karena hati nuraninya itu juga sudah dikuasai oleh dosa. Gitu. Karena hati nuraninya sudah dikuasai oleh dosa, mereka mengenal Allah tapi tidak menyembahnya, tetapi mereka menggantikan dengan gambaran-gambaran, ya seperti di Roma bilang ya dengan burung lah, ya patung lah, kayu lah, akhirnya mereka menyembah berhala. Jadi sebenarnya orang menyembah berhala itu juga orang beriman, hanya imannya salah sasaran itu. Dan karena hawa nafsu. Ya sungguh-sungguh itu, tapi sungguh-sungguh kesungguhan yang diarahkan kepada arah yang salah itu tetap dosa itu. Makanya saudara harus ingat ya, saudara pergi ke gereja itu bukan hanya sungguh-sungguh saja. Sungguh-sungguh saja tidak menyelamatkan saudara. Termasuk saudara sungguh-sungguh kemana arahnya itu. Ya toh? Ya. Nah, jadi kesungguhan saja. Orang yang sungguh-sungguh bisa dia sungguh-sungguh tapi terhadap setan. Kan gak bisa selamat itu kan. Ya. Nah begitu juga di surat Roma itu Paulus bilang. Dia sangat sedih karena dia tahu bahwa saudara-saudara sebangsa setara mereka sangat giat bagi Allah. Tapi tanpa pengertian yang benar. Jadi orang hanya giat tapi tidak mengerti itu tidak selamat. Gitu. Nah kebanyakan orang Kristen sekarang nih giatnya luar biasa kan. Tapi pengertiannya gak ada. Nah, sungguh-sungguh. Ya tapi sungguh-sungguh ke arah yang salah. Sibuk ya. Sibuk tapi ke arah yang salah. Nah, itu tidak selamat itu. Itu Pak.